Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ayo rajin sholat bersama saya Ibu Rapeah SPDI. Nah anak-anak, ayo rajin sholat. Anak muslim harus rajin mengerjakan sholat fardu. Sholat fardu kewajiban setiap muslim yang harus kita laksanakan setiap hari. Sholat fardu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Sholat harus dilakukan dengan bacaan dan gerakan yang benar. Ayo anak-anak, kita belajar tata sholat fardu yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap muslim di seluruh dunia wajib menunaikan sholat fardu. Sholat fardu adalah ibadah yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung tanpa adanya perantara malaikat. Isi materi kita pada kali ini yang pertama tentang kewajiban sholat, nah yang kedua tata cara sholat, dan yang ketiga praktik sholat. Yang pertama tentang kewajiban sholat. Sebagai seorang Islam yang balik wajib melaksanakan sholat. Sholat yang wajib dikerjakan disebut juga dengan sholat fardu. Sholat fardu ada 5 waktu, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sholat fardu disebut juga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu memiliki rakaatnya berbeda. Sholat zuhur, asar, dan isya terdiri atas 4 rakaat. Sholat maghrib ada 3 rakaat dan sholat subuh 2 rakaat. Salat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Siapa yang mengerjakan salat akan mendapatkan pahala, dan siapa yang meninggalkan salat akan mendapatkan siksa. Yang kedua, tata cara salat. Salat terdiri atas gerakan dan bacaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan gerakan dan bacaan sholat kepada umat Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis berikut, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Dan yang ketiga, gerakan sholat. Gerakan di dalam sholat banyak. Ada gerakan berdiri, membungkuk, sujud, dan duduk. Semua gerakan tersebut harus dilakukan dengan benar agar sholat kita sah dan diterima oleh Allah. Mari kita pelajari gerakan sholat satu persatu. Yang pertama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah gerakan pertama dalam sholat. Caranya dengan mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua telinga. Kedua telapak tangan menghadap kiblat. Pada saat mengangkat tangan, mengucapkan Allahu Akbar 1 kali. Kedua, setelah mengucapkan Allahu Akbar, gerakan selanjutnya adalah bersedekap, yaitu meletakkan kedua tangan di bawah dada di atas perut. Pergelangan tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan salah satu surah pendek. Yang kedua, ruku. Ruku dilakukan dengan cara membungkukkan badan, kepala, dan punggung dalam posisi sejajar. Kedua telapak tangan memegang lutut. Pandangan diarahkan ke tempat sujud. Setelah itu, bacalah doa ruku.
yaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Yang ketiga ialah iktidal. Iktidal adalah bangun dari ruku. Ketika bangun dari ruku, kedua tangan diangkat seperti gerakan takbiratul ihram sambil mengucapkan lafal Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu membaca doa iktidal. Yang keempat, sujud. Gerakan sujud ini dilakukan setelah iktidal. Caranya dengan meletakkan anggota sujud di atas tempat sujud. Anggota sujud adalah kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ibu jari kaki, hidung, dan dahi. Semua anggota sujud tersebut harus menyentuh tempat sujud. Doa sujud diucapkan pada saat gerakan sujud telah sempurna. Doa sujud adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih dibaca 3 kali. Yang kelima, duduk di antara 2 sujud. Setelah sujud, sholat dilanjutkan dengan gerakan duduk. Gerakan ini lazimnya disebut duduk di antara 2 sujud. Caranya dengan duduk sambil bertumpu di atas telapak kaki kiri. Telapak kaki kanan berdiri di atas jari-jari. Kedua telapak tangan diletakkan di atas 2 paha. Duduk di antara 2 sujud disebut juga dengan duduk iftirash. Setelah posisi duduk sempurna, bacalah doa duduk iftirash. Yang keenam, tasyahud awal. Gerakan tasyahud awal dilaksanakan pada akhir rakaat kedua, yaitu setelah sujud yang kedua. Tidak semua sholat ada tasyahud awalnya. Sholat subuh tidak ada tasyahud awalnya. Sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya ada tasyahud awalnya. Gerakan tasyahud awal sama dengan gerakan ketika duduk di antara 2 sujud. Ketika bacaan doa tasyahud awal sampai pada lafal Asyhadu alla ilaha illallah, jari telunjuk tangan kanan diacungkan ke arah kiblat. Yang kedelapan, tasyahud akhir. Tasyahud akhir dilaksanakan pada rakaat akhir sholat setelah sujud yang kedua. Caranya dengan memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Telapak kaki kanan berdiri dengan tumpuan jari-jari. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha. Pandangan tetap diarahkan pada tempat sujud. Duduk tasyahud akhir disebut juga dengan duduk tawaruk. Dalam tasyahud akhir, doa yang dibaca adalah doa tasyahud akhir. Ketika doa telah sampai pada bacaan Asyhadu alla ilaha illallah, jari telunjuk kanan diacungkan ke arah kiblat. Yang kesembilan, salam. Setelah selesai membaca doa tasyahud akhir, kepala ditengokkan ke arah kanan sambil mengucapkan lafal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, kepala ditengokkan ke kiri sambil mengucap lafal yang sama. Ketika menengok ke kanan, pipi kanan harus kelihatan dari belakang. Demikian juga sebaliknya, ketika menengok ke kiri, pipi kiri harus kelihatan dari belakang. Nah, gimana anak-anak ibu sekalian? Setelah kita mempelajari tentang cara-cara gerakan sholat, tentu saja harapan ibu semoga kalian memiliki sifat memperhatikan gerakan-gerakan sholat dengan sempurna. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita sudahi dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.